Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabagna sirril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, tawakal. Bagaimana sih biar kita itu bisa tawakal kayak gitu. Nah, tawakal itu satu pasang. Tawakal maka dia sepasang dengan ridho kayak gitu. Maka di sini guru mulia kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an mengatakan bahwa segala urusan ada di tangan Allah dan tidak ada yang dapat mengubahnya kecuali Dia sendiri. Jadi kita harus paham tauhid. Kalau kita bicara tawakal, tauhid kita harus bagus. Tawakal itu bukan nggak ngapa-ngapain. Tawakal itu bukan pasrah gitu. Enggak, dia ikhtiar secara zahir. Dia ikhtiar secara zahir, dia berusaha, tapi hatinya gak ikut campur dengan usahanya. Dia dagang, tapi hatinya gak ikut campur dengan dagangannya. Allah yang kirim siapa pembeli dagangannya. Nah, itu tawakal. Makanya tauhid ahli sunnah wal jamaah itu gak melihat sebab akibat. Nah, tapi tidak juga keluar dari sebab akibat. Nah, ini tawakalnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan bahwa segala urusan ada di tangan Allah dan tidak ada yang dapat mengubahnya kecuali Dia sendiri. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya dan ridho dengan keputusannya. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk kita, meskipun kita tidak mengetahuinya. Nah, kita ingin kehidupan dunia ini sesuai dengan hasrat nafsu kita. Kita berusaha pinginnya hasilnya begini. Kita berusaha kita usaha bisnis, maka harus jebol bisnisnya. Kita dagang, harus laris dagangannya. Ini penyakit. Ini penyakit. Udah dagang aja, kerja niat ibadah. Ibadah niat untuk menghadirkan penghambaan kepada Allah. Makanya minimal manusia itu menghadirkan sifat kehambaan. Dan sifat kehambaan yang paling rendah adalah sabar. Kenapa? Karena hidup manusia itu akan ditempa dengan suka duka, susah seneng. Manusia itu akan ditempa dengan itu. Kalau dia dengan modal pertama adalah sabar saja tidak bisa, gimana dia mau sampai pada wilayah tawakal? Makom terendah saja tidak bisa. Makanya sabar itu apa sih? Sabar itu bukan menghilangkan pahit, bukan menghilangkan sakit. Enggak. Sakit pahit itu fitrah. Makanya ketika aduh ini sakit Ustadz, ini pahit Ustadz, tahan. Kalau engkau keluarkan itu menjadi keluhan atau amaroh, maka itu jadi penyakit di hatimu. Maka tawakal sebagai hamba itu apa? Tahan. Tapi sakit Ustaz, iya sakit tahu, tapi itu fitrah. Ma khalaqnal insana fil kabad. Ku tidak kuciptakan manusia itu kecuali untuk diguncang di dalam dunia, kan begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanun amala. Mereka itu diguncang agar dilihat dari diri manusia itu siapa yang beramal baik. Wahuwal azizul ghafur, dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Kita harus paham Allah punya sisi di mana manusia itu untuk mengenal Allah tidak bisa dengan satu keadaan aja. Maunya takwanya, tapi dia tanpa dia sadari dalam takwanya ada maksiat. Apa? Pingin dilihat orang. Apa? Wih, orang soleh itu. Dalam takwanya ada maksiat. Makanya melihat orang untuk sadar bahwa di dalam kemaksiatan ada ketaatan itu gampang. Kenapa? Ketika dia maksiat nanti dia sadar. Aduh, ketika dia jatuh dalam kemaksiatannya, ya Allah, aku telah maksiat. Tapi menyadari kemaksiatan di dalam taat, sedikit manusia yang paham. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga takwanya dia ingin dilihat orang. Kesolehannya ingin orang-orang datang sama dia untuk ngambil ilmu dia.
alimnya agar punya banyak murid. Dia ahli ibadah pingin jadi wali. Dia belajar ilmu-ilmu kepada seorang wali agar ma'rifatullah. Ini penyakit. Penyakit. Maka haram bagi murid, kata Imam Ahmad Zarruq. Haram bagi murid bila dia menginginkan futuh, kemakrifatan, sir dan asrar ketika dia berhadapan dengan seorang guru. Haram. Diharamkan untuk mereka. Makanya seorang murid itu apa sih? Murid itu kosong. Murid itu kosong, dia nggak ada kehendak kecuali kehendak gurunya. Seperti itu. Oke, kita kan enggak. Kita mau guru kita ini sesuai dengan keinginan kita. Ini penyakit. Kita mau cari 1000 guru wali kutub juga nggak akan bikin kita jadi wali, nggak akan bikin jadi kita hamba Allah. Kenapa? Karena kita ini masih didikte oleh teks kitab. Oh, wali begini, orang wali itu begini, orang soleh itu begini. Enggak, Allah bisa kok ngangkat seorang pelacur menjadi kekasihnya. Dan orang ahli taat menjadi teman iblis, bisa Allah dengan mudahnya. Sekejap itu sama Allah. Tapi yakdhoh, sadar bahwa engkau ini hamba ini. Makanya guru itu menghadirkan penghambaan kepada diri seorang murid. Dia tidak merubah apapun dari muridnya, tapi menghadirkan kehambaan. Maka tawakal buah dari penghambaan itu. Tawakal itu gak bisa dibentuk dengan ilmu ataupun amal. Gak bisa. Kenapa? Karena tawakal ini adalah nur dari dada ke dada. Kalau engkau mengharapkan bahwa dengan aku berilmu dan beramal aku tawakal, nggak bisa. Makanya Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari itu berkata, min alamatil i'timad nuqsanir raja'i inda wuzudi zalal. Barang siapa orang yang bergantung pada amal ibadah, nuqsanir raja inda wujudi zalal, maka akan hilang pengharapannya ketika dia diuji dengan sebuah musibah. Makanya anak pribadi menyaksikan, tahu di kampung sebelah nih, di kampung sawah nih, kan ini namanya kampung Beji, seberang jalan, sebelah jalan ini ada namanya kampung sawah. Di kampung sawah itu ada ibu-ibu. Nah, ini tanda, bukti. Emang iya orang yang sibuk beramal soleh bisa hilang pengharapannya kepada Allah hanya gara-gara ujian? Nah ini kisah nyata yang benar-benar kami dapatkan gitu. Apa? Suatu ketika ada ibu-ibu haji loh, ibu-ibu hajah dia. Nah, dia datang kepada guru kami, Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radhi. Lalu dia bercerita, ya Ustadz, saya ini tahajud gak pernah tinggal. Udah tua begini saya, tahajud gak pernah tinggal. Terus saya baca Quran gak pernah tinggal, zikir pagi, sore, malam saya terus rutinkan. Tapi kenapa Allah selalu kasih saya ujian? Nah kan penyakit. Itu keluar loh dari mulut seorang hajah gitu. Ada orangnya masih hidup di kampung sawah ini. Nah di sini kan tanda bukti bahwa takwa itu waris. Makanya baik sangga, resepin yang di-share oleh guru kita, yang di-share oleh anak pribadi sebagai penyambungnya, yang di-share, yang anak bagi di grup ataupun secara pribadi kepada kalian semua, itu dibaca, didengar, diresepin bacanya. Buat apa? Buat ngebentuk ini batin kita. Minimal akal kita ini pahamin loh kondisi-kondisinya. Kalau enggak, engkau ikut campur dengan urusan Allah nanti. Ya, maka tawakal adalah tampil dulu kehambaannya, maka dia akan dibagi dengan sifat-sifat robani.
Nah, di dalam tawakal itu ada sabar, syukur, ridho. Maka tahan dulu yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Kalau engkau mengamalkan atau menginginkan sesuai dengan hawa nafsumu, walaupun itu baik, itu ujung-ujungnya buruk juga. Kalau engkau soleh, maka yang hadir pada dirimu adalah al-jah, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dimuliakan oleh orang. Kan seperti itu. Kalau engkau tidak soleh, maka yang hadir pada dirimu adalah apa? Adalah zulam, kegelapan. Engkau ingkar pada Allah, menghambakan dirimu pada dunia. Sama-sama. Kalau dia soleh, menghambakan dirinya pada ilmu dan amal. Kalau dia tidak soleh, maka dia menghambakan dirinya kepada dunia, harta, tahta, wanita. Kan ini yang gak kita inginkan dalam perjalanan kita kembali kepada Allah. Karena la mawjud illallah, karena semuanya sesuatu yang wujud itu Allah. Maknanya apa? Tajalli. Tajalli ilahiyah. Apa itu tajallinya? Apa itu tajalli, Ustaz? Tajalli adalah tampilan nur, cahaya kepada majlah. Nah, itu dia. Dan tidak ada tampilan majlah yang paling sempurna dan indah kecuali majlah, yaitu zahir batinnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, Rasulullah sudah nggak ada. Maka ketika Rasulullah wafat itu dia wariskan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus kepada tabi'in, terus kepada para masyayikh sampai kepada kita. Ya alhamdulillah guru-guru kita ini mendapatkan warisan itu. Makanya sehingga benar akidahnya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Sehingga dia sibuk introspeksi diri. Makanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang gak kenal dirinya. Maknanya apa? Lihat tuh aib diri ente, sibuk aja dengan aibmu. Maka dia akan mengenal Tuhannya. Kan seperti itu. Jadi mari kita pasrahkan diri kita kepada Allah, kata Syekh Ahmad, dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kan kita inginnya itu doa kita dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebaik-baik doa adalah sesuatu yang dikuburkan dengan keinginan Allah, dan Allah yang pilihin waktunya. Nah, kita ini kan nafsu semua. Mau ngaji nafsu, mau wirid nafsu, mau menjalani kehidupan sesuai apa yang kita inginkan. Nggak bisa. Ente siapa? Nggak mentang-mentang kita murid seorang wali kutub, lalu Allah nggak nguji kita gitu. Oh nggak kayak gitu. Imam Junaid al-Baghdadi itu punya murid yang 30 tahun ngaji sama dia. Tapi sedikit pun apa? Beliau tidak memberikan sedikit pun sir, nur, anwar, kemarifatan, kefutuhan kepada dia. Kenapa? Karena dia sibuk hanya dengan memuaskan dan memenuhi hawa nafsunya saja. Jadi dia menjadi murid kepada Imam Junaid dengan hasrat hawa nafsunya yang harus terpenuhi. Jadi bangga dia hanya karena berguru kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Enggak ada jatah buat orang-orang yang seperti itu, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Kan seperti itu. Oleh sebab itu apa? Makna tawakal dan ridho dalam jalan ruhani, maka Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu apa? Segala urusan ada di tangan Allah. Ini yang paling penting. Dan tidak ada yang dapat mengubahnya kecuali Dia sendiri, Allah itu sendiri. Ini merupakan fondasi dari tawakal, yaitu meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan takdir Allah semata. Bukan karena usaha manusia, bukan karena bantuan orang lain, bukan karena amal solehmu, bukan karena ilmumu yang luas, bukan. 1000 kitab sabar tidak akan membuat kamu sabar. 1000 kitab ridho gak akan membuat kamu ridho. 1000 kitab marifat tidak akan membuat kamu marifat. Kan begitu kata Imam Ghazali. Makanya sehebat apapun manusia merencanakan sesuatu, jika Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Tidak menghendakinya Allah itu mengabulkan. Cuma manusia kan gak mau menerima perkara ini, dan tidak mau memahami
kontekstual seperti ini, karena sibuk pada tekstual. Kan seperti itu kita. Maka tawakal itu maknanya adalah menyerahkan diri secara total. Nah, kita belum kenal Allah, maka menyerahkan diri kita kepada Rasulullah. Kita Rasulullahnya juga gak kenal, jauh. Maka kita menyerahkan diri kita kepada Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani enggak, kita juga masih jauh jaraknya 200 tahun yang lalu. Ya, kita menyerahkan diri kepada orang yang tersambung kepada Syekh Ahmad Tijani. Makanya ketika beliau berkata itu Syekh apa itu? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Beliau mengajak kita untuk tidak bersandar pada kemampuan diri, tidak terikat hati dengan sebab dan hasil, tidak tergantung kepada makhluk. Makanya Allah bilang, kalau bila di hatimu, makanya Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu dawuh menasihati kita apa? Jangan ada di hati ente anak, istri, harta, tahta, dunia, keinginan apapun kecuali Allah. Maka jadikan tujuan. Makanya murid itu adalah orang yang menginginkan Allah. Kalau sudah sampai pada wilayah ummahatul ma'rifat, awal-awal kemakrifatan, maka dia jadi murad, orang yang diinginkan oleh Allah. Kita ini belum dipilih, kita ini masih memilih. Terus kita memilih perkara yang memang membawa kita pada penghambaan, itu saja. Jangan ikut hawa nafsunya, jangan ikut campur akalnya, jangan ikut campur hatinya. Kosong aja sodik pada guru yang ada depan mata, kan seperti itu. Maka tawakal adalah penyerahan diri. Makanya kalau kata Syekhuna Ahmad Al-Khairi, mengutip kitab dari Imam Ibnu Abdus Salam, apa? Berguru itu belajar bertuhan. Karena kamu belum kenal Tuhanmu, kamu berguru. Kamu sodik, kamu mujahadah, riadoh, mahabbah kepada gurumu. Nanti ketika kamu telah mumpuni, nah kepada Tuhanmu, maka gurumu tinggalkan aku kepada Tuhanmu. Baru kamu setia tuh, taatnya memang dari ruhani. Kalau taat dan tawakal kita masih dari akal dan hati, kalau dari akal masih akan bisa diombang dengan keadaan. Kalau tawakal kamu dari hati, maka dia akan berbolak-balik sebab musibah. Kan seperti itu. Tapi menyerahkan seluruh urusan kita. Jadi total menyerahkan seluruh urusan kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak, kepada Allah, dengan keyakinan bahwa dia lebih tahu jalan terbaik bagi hambanya. Maka ridho adalah menerima dengan lapang dada dan tenang. Makanya Allah berfirman itu, ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dulu ente, sabar. Sakit, pahit, menahan semua kehidupan, tahan, sabar sampai tenang, nggak merasakan lagi, nggak ngefek itu susah senang, nggak ngefek itu musibah dan tidak musibah, nggak ngefek itu ada duit nggak ada duit, nggak ngefek itu istri soleh atau istri lempar piring, nggak ngefek. Makanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu ketika satu hari saja Allah tidak memberikan ujian kepada dia, dia berdoa, ya Allah, apa kau marah pada aku, kata Umar. Itu saking nikmatnya dia merasakan kepahitan kehidupan. Ya Allah, apa kau marah padaku sampai hari ini engkau kasih ujian dan musibah, kayak gitu. Itu saking nggak ngefeknya lagi itu. Makanya ketenangan adalah awal. Makanya disuruhnya apa? Jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalau udah tenang, kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Bukan kamu yang kembali, bukan dengan caramu, tapi Allah yang akan menarik kamu kembali. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dulu dengan ketetapan Allah. Kan gitu Quran ngomong ya. Ridho dulu dengan ketetapan Allah. Gak bisa kamu dapatkan ridho Allah sebelum kamu ridho dengan ketetapannya, baru Allah ridho sama kamu. Wadkhulil ibadi, baru masuk kamu dalam golongan hambaku, baru itu gelar hamba dapat sama dia. Wadkhulil jannati, maka masuklah kamu dalam
surgaku, kan seperti itu. Maka dan ridho dengan keputusannya. Ridho bukan sekedar pasrah, tapi menerima dengan hati yang tenang dan bahagia terhadap ketentuan Allah, bahkan jika itu bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Ridho adalah buah dari cinta sejati kepada Allah. Ia adalah makom tinggi dalam suluk ruhani. Jadi makom terendahnya sabar. Udah sabar ya dulu, pingin makom tinggi-tinggi. Kita ini masih ahwal, belum punya makom. Sabarnya aja masih ahwal, belum makom. Tapi setidaknya kita berjalan di jalan orang-orang yang sabar, walaupun belum tergolong orang sabar. Setidaknya Allah memandang kita dengan sifat yang seperti itu. Maka ia adalah makom tinggi dalam suluk ruhani, tanda bahwa seorang murid telah dekat kepada Rabbnya. Kalau udah dekat, kalau masih jauh mah sabar. Pahit sabar, sakit sabar. Jangan jaga lisan, jangan sampai keluar apa yang mengguncang hati. Sakit tapi Ustadz gak apa-apa, fitrah. Pedih Ustadz gak apa-apa, fitrah. Tapi tahan, ditahan itu semua. Maka iman pada ilmu dan hikmah Allah. Iman pada ilmu dan hikmah Allah, baru dia bisa dikatakan orang yang beriman dan berilmu. Kalau udah sabar jadi makomnya, itu pun masih jadi hijab itu kalau dipandang oleh para arifin. Makanya Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu dalam hikamnya itu berkata apa? Bila tujuan kamu adalah hikmah, kalau kamu hidup di dunia, kalau tujuan kamu adalah hikmah, maka engkau akan mendapatkan rahasia-rahasia hikmah. Dan itu adalah awal musyahadah ahwal. Itu awal dari musyahadah ahwal, awal. Tapi bila telah terbuka hakikat hikmah makna, kayak gitu, kalau telah terbuka hakikat makna, maka dicabut kesedihan makhluk dalam dirimu. Maka engkau mendapatkan kedekatan khusus kepada Rabbmu. Maka Allah Maha mengetahui masa lalu, masa depan, dan hikmah di balik setiap peristiwa. Kadang apa yang kita anggap buruk ternyata membawa rahmat besar. Maka seorang murid tidak boleh mengeluh atau mempertanyakan qada dan qadarnya Allah. Nggak boleh, haram. Tetapi harus mengokohkan imannya dan memurnikan cintanya kepadanya. Makanya kita butuh guru yang terus ngingetin kita. Makanya kalau aku lagi gini, Ustadz gini, oh kokohin kayak gini, ya, makanya dibimbing terus. Makanya yang bikin Abu Bakar sama Rasulullah itu dekat apa? Bukan hanya karena Quran hadisnya, tapi sering bersamanya, itu yang mahal. Abu Bakar itu cuma mendapatkan 80 hadis, Sayyidina Ali itu 4.000 hadis. Tapi yang paling dekat itu Abu Bakar. Dia tidak butuh kalam-kalam Rasulullah, tapi yang dia butuhkan adalah Rasulullah itu sendiri. Nah, orang sekarang ini yang bikin hijab kita kan ilmu. Kita hanya butuh ilmunya, tapi kita tidak totalitas kepada si penyampai ilmunya atau pemilik ilmunya. Makanya orang-orang di akhir zaman ilmunya luas-luas. Banyak orang berilmu sekarang, tapi apa dia punya sifat ilmu ilahiyah? Ntar dulu kalau sifat ilmu. Kalau ilmu bisa dimiliki, tapi sifat ilmu enggak. Makanya orang kafir bisa juga hafalin Quran. Orang kafir juga bisa paham itu nahwu sorob. Orang kafir juga ada itu yang hafal Ihya Ulumuddin. Ilmunya luas. Bahkan mereka menjadi penyusup dalam Islam. Kan gitu. Tapi sifat ilmu enggak Allah bagi kepada semua manusia, hanya kepada mereka yang waris, mereka yang menjadi pewaris dari ruhani Muhammadiyah, dari ruhani hakikatul Muhammadiyah, dari ruhani baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Makanya nggak boleh mempertanyakan keadaan, nggak boleh mengeluhkan keadaan, nggak boleh. Sabar. Itu makom kehambaan paling rendah. Itu pun kalau ente amalin itu masih ahwal, tapi nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi makom.
Maka kesimpulan dari ajaran utama Sayyidi Syekh Ahmad Tijani adalah, jadi mari kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada guru kita agar kita dibentuk dengan caranya. Jangan merasa diacuhin sama guru. Wah, itu udah batal itu untuk jadi murid yang sodik. Kalau kita merasa, wah guru kita cuekin kita, nggak usah dipertanyakan cinta guru ente kepada ente. Nggak usah mempertanyakan cinta guru antum kepada antum. Tapi tanya sama diri antum, seberapa cinta antum sama guru antum? Seberapa besar pengorbanan cinta antum? Gak perlu ente tanya seberapa besar cinta Allah kepada hambanya. Tapi tanya sama hamba itu, seberapa besar cintanya pada Allah, seberapa besar pengorbanannya kepada Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Maka pasrahkan diri kita, menjadikan guru kita sebagai wasilah. Makanya gak boleh suuzon. Makanya modal ketika kita berhadapan dengan seorang mursyid, muqaddam, adalah apa? Taslim, menerima dulu setiap ilmu-ilmunya, baru baik sangka. Kenapa? Karena guru kita juga manusia. Dia tempatnya khilaf, dia tempatnya setiap tajalli jalal dan jamalnya Allah. Kalau lagi tajalli jalal, ya dia punya kekhilafan. Kalau dia dapat tajalli jamal, maka dia sibuk pada ketaatan. Tapi kan enggak itu dia berjalannya kalau udah ma'rifat. Dia enggak sibuk dengan itu. Kenapa? Karena dia sadar itu adalah hijab gitu antara dia dengan Allah. Kan seperti itu. Maka inilah puncak tawakal dan ridho, menyerahkan diri tanpa syarat kepada hasil dan tanpa beban terhadap takdir. Seorang murid Tijaniyah yang senantiasa menyandarkan jiwanya kepada Allah, bukan pada makhluk, bukan pada dunia. Makhluk itu apa? Diri ente itu makhluk, ilmu ente makhluk, amal ente makhluk, istri ente makhluk, anak ente makhluk, kerja ente makhluk, dunia ente makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Makanya saya menyerahkan kitab Syekhuna itu di Hikam pasal kelima. Apa? Setiap lisan manusia, termasuk seorang syekh, maka takwil dengan takwil yang baik. Iya, makanya kan Sayyidina Ali bilang, bila engkau mendengar sesuatu yang buruk dari mulut manusia, maka baik sangka. Kenapa? Karena itu tidak akan merugikanmu. Kalau kamu benar, kalau kamu baik sangkamu benar, kamu dapat 2. Kalau baik sangkamu salah, kamu dapat 1. Tetap dapat pahala. Tapi kalau kamu sudah buruk sangka, maka kamu berdosa. Karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, baik sangka kita. Jadi setiap lisan makhluk itu takwil dengan takwil yang baik. Dan buah dari takwil adalah membuka, sibuk pada makna. Dan buah dari makna adalah terbukanya rahasia-rahasia makna. Dan buah dari terbukanya rahasia-rahasianya makna, dicabut semua makhluk di dalam batin hamba itu. Seperti itu. Nah, kita ini kan nggak mau, kita ini gengsi banget kita. Terlalu banyak makhluk dalam diri kita ini. Makanya pentingnya masuk thariqah, pentingnya kita kenal oleh syekh thariqah, pentingnya kita sodik kepada seorang syekh yang usul adalah untuk mengangkat hijab-hijab ini. Dan hijab itu nggak kayak mie instan. Kamu talqin, kamu ijazah sholatul fatih, kamu sambung sanad ruhani kepada mereka, lalu diangkat hijab-hijabmu. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Tidak semudah itu. Bukan mie instan, bukan mie instan. Dan andai pun diangkat hijabmu, bukan sang syekhmu yang angkat, Allah yang menginginkan engkau. Kan itu. Makanya saya bilang tadi di awal, kita ini memilih dulu, baru dipilih. Nah, kita kan baru awal berjalan dalam takwa, udah pengen dipilih. Nah, ini penyakit. Ini penyakit.
Makanya keinginan untuk dapat asror, sir, nur, anwar, futuh, dan marifat, kefanaan dan bako, itu adalah hijab. Hijab. Makanya kalau hijab, ada hijab yang lebih bahaya daripada hijab kegelapan. Apa? Hijab cahaya. Apa itu hijab cahaya, Ustaz? Hijab cahaya itu apa? Dengan ilmumu tapi bertambah hubujah. Dengan ilmumu bertambah khosyah. Dengan ilmumu bertambah ujub. Dengan ilmumu dan amalmu, kamu tergolong dengan kalimat ini. Iqbalin nasul alal muridu qoblal kamali summun qatilun. Kamu orang-orang yang ingin didatangi murid. Kamu orang-orang yang ingin diambil kemanfaatannya dari orang-orang lain, yang kamu berharap orang-orang belajar sama kamu. Qoblal kamal, tapi batinmu belum sempurna di hadapan Allah. Apa kata Imam Junaid al-Baghdadi? Summun qatilun, maka engkau meracuni dirimu dan meracuni murid-muridmu. Nah ini kalau udah bicara kalam-kalam arifin ya seperti ini. Makanya perlu baik sangka kita. Kenapa? Karena yang dibuka adalah aib-aib kita ini. Agar kita apa? Agar kita yakjoh sadar, lu hamba. Ente hamba. Ente gak punya apa-apa. Ente lahir ke dunia tanpa apa-apa, kembali tanpa apa-apa. Jadi jangan banggakan ilmu. Kenapa? Ilmu itu milik Allah. Jangan banggakan amal. Kenapa? Yang bikin ente bisa beramal itu Allah. Kan ini yang sulit disadari. Makanya seorang murid Tijani yang senantiasa menyandarkan jiwanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada dunia, dan bukan pada angan-angan pribadi. Makanya nasihat ini adalah cahaya bagi para salik. Kenapa? Karena orang kalau udah ijazah sholatul fatih, ya antum semua, orang kalau udah ijazah sholatul fatih, talqin thariqah Tijani, dia masuknya salik lagi. Bukan tolib, salik. Berarti harus lebih serius lagi. Agar mereka tidak mudah goyah dalam ujian dunia. Dan agar mereka hanya bersandar pada sang pemilik segala sesuatu. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tawakal dan ridho. Nah, tawakal dan ridho. Ini tawakal dan ridho kalau udah dia mulai berjalan kepada kedekatan dia kepada Allah. Kalau belum, ya udah ente masih digoyang sama angin barat, digoyang sama angin timur, digoyang sama angin utara, digoyang sama angin selatan, galau, sedih, nangis, bingung. Iya, wajar. Kenapa? Belum punya ruhani. Belum punya ruhani, makanya mepet sama orang yang punya ruhani. Sering-sering tuh Robitoh liatin fotonya. Ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh, bimbing ana, ya Syekh, bimbing ana. Seperti itu. Bimbing ana menuju Allah dan Rasulnya, ya Syekh. Seperti itu, menangis dalam diam. Jangan menangis karena gak ada duit, menangis karena rumah tangga berantem, menangis karena gak bisa menguasai bab ilmu inilah, menangis karena gak bisa beramal seperti fulan bin fulan lah. Nah, ini penyakit. Manusia itu punya surah takdirnya masing-masing. Oleh sebab itu semoga Allah merahmati zahir batin kita. Udah, ikutin aja kata guru. Ikutin, guru lagi sibuk ini, ikutin, follow up, support. Nah, itu bukti mujahadah dan khidmat dan riadoh kita sebagai murid. Kenapa? Karena itu dilakukan juga sama guru-guru kita. Ya Anda pun begitu kepada guru kita, guru Anda juga begitu sama gurunya sampai kepada Rasulullah. Makanya Abu Bakar, ya Rasulullah, ku tinggalkan anak istriku dengan Allah, ini semua harta untukmu. Nah, itu khidmatnya Abu Bakar. Nah, kita ini kan penting menyadari diri kita ini, wah saya masih jauh. Kita ini penting menyadari bahwa diri kita ini, aduh saya ini masih banyak buruknya. Nah itu loh. Jangan jadikan dirimu spesial. Jangan jadikan dirimu itu yang
paling oke daripada orang-orang beriman yang lain. Enggak. Secara tidak langsung ketika kita merasa paling baik dari orang-orang yang lain, engkau telah merendahkan hamba Allah yang lain. Ini yang bahaya. Ya, semoga Allah rahmatilah zahir batin kita, dan semoga apa yang Ana sampaikan ini kepada kalian semua, antum semua, tentang tawakal, ridho, dan bagaimana terus bertakluk kepada Allah, nanti paham arah dan konsep jalannya. Jadi serius ya, kita perlu serius sama syekh kita, kita perlu serius sama guru kita. Kenapa? Karena memang begitu warisannya mulai dulu, bukan dibikin-bikin. Bukan kayak film bid'ah itu yang di Malaysia itu, Walid nak Dewi, enggak, itu bid'ah, bener bid'ah itu, dan secara tidak langsung merusak secara tidak langsung marwah tasawuf. Kenapa? Karena dia mengambil istilah, kalimat, dan simbol-simbol tasawuf. Makanya dicekal itu film itu di Indonesia ataupun di Malaysia. Rusak. Makanya di akhir zaman banyak hal yang akan membuat manusia jauh dari jalan-jalan para salaf, jauh dari jalan-jalan para arif. Kenapa? Karena memang mahal jalan ini, mahal. Hanya yang dipilih. Dengan awalnya dia memilih dulu jalan itu. Jalan ini tercipta dari berlian, batu rubi, dan permata. Indah bukan? Jalan ini mewah bukan? Jalan ini, bila antum semua berjalan di atas jalan itu, niscaya kaki kalian akan berdarah dan luka. Tapi jalan ini indah. Atau kata baginda Nabi, agamaku di akhir zaman bagaikan bara api gitu. Genggam bara api itu, jangan kau lepas. Seperti itu. Paham ya? Semoga Allah merahmati zahir batin kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.